Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewi Pramisintia, NIM 221410132, Prodi Ilmu Hukum, Rombel 26. Di sini saya akan mempresentasikan soal-soal UTS yang telah diberikan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya, ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jawaban saya, jika suatu kehidupan dalam kasih yang berdasarkan kebenaran, maka akan memiliki kehidupan yang sejahtera dan penuh dengan kebahagiaan. Agama Hindu bagi banyak masyarakat juga dikenal dengan nama Sanatana Dharma atau kebenaran yang abadi. Dengan berlandaskan kebenaran, jagalah keteguhan hati dan kekuatan yang dimiliki digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Pakailah tekad dan tenaga kebenaran tersebut untuk memperoleh kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widiwasa. Contoh pengembangan kasih dengan diikuti oleh kebenaran adalah dengan jalan Bhakti Yoga. Menguraikan panjang lebar tentang pemujaan kepada Tuhan, baik dengan sifat maupun tanpa sifat, dengan wujud maupun tanpa wujud. Pada hakikatnya, semua pengabdian yang kita lakukan adalah pengabdian kepada Tuhan. Sekecil apapun itu, baik pelayanan moral maupun material, kasih sepanjang waktu dengan mengikuti kebenaran jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kedamaian dan kebahagiaan akan selalu menyertai kita. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Jawaban saya, mantra adalah frasa-frasa atau kata dan suku kata yang didasarkan terus-menerus untuk membantu pemusatan perhatian pada tatanan cita yang bermanfaat guna melindungi cita dari tataran-tataran yang negatif. Mengucapkan mantra yang benar secara berulang-ulang tentu akan membawa ketenangan pikiran. Mantra adalah alat yang mampu membawa pikiran yang sedang beraktivitas menjadi hening atau tenang. Mantra atau kata-kata yang diucapkan berulang dapat membantu meredakan stres, kecemasan, dan depresi. Jadi mantra bisa dijadikan alat untuk melatih fokus dan memperoleh ketenangan pikiran. Soal yang ketiga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban saya, pengalaman hidup yang pernah saya alami dan ada hubungannya dengan renungan. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Hal tersebut berkaitan dengan hukum karma, yaitu hukum sebab akibat. Ketika saya melakukan suatu kebaikan, menolong teman saya, orang di sekitar saya, ataupun orang yang tidak saya kenal, begitu pula ketika saya mengalami kesusahan, akan ada seorang yang akan menolong saya. Sebaliknya, jika saya melakukan
melakukan atau berbuat kasar atau buruk kepada seseorang, maka saya akan mendapatkan perbuatan yang sama. Oleh karena itu, karakter yang baik, moralitas, menjaga perkataan dan tindakan sangat penting untuk ditanamkan kepada diri sendiri agar tidak menyesal di kemudian hari. Selanjutnya untuk soal yang keempat. Sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran, sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain tikar atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan pada posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkan mantra, jelaskan masing-masing tahap tersebut. Penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut. Mencuci muka, tangan, kaki, serta mandi dimaksudkan sebelum meditasi untuk membersihkan badan dan membuat badan menjadi segar. Dengan adanya proses pembersihan, kotoran yang ada dalam tubuh kita akan melebur. Duduk dengan memakai alas dimaksudkan agar saat meditasi dalam keadaan yang nyaman. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks dimaksudkan untuk menyamankan posisi tubuh serta merelaksasikan tubuh. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik dimaksudkan untuk memusatkan perhatian pada keadaan sekitar. Setelah itu, ucapkan mantra dengan suasana yang hening. Soal yang nomor 5. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu saja. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jawaban saya, yoga asana sangat penting dilakukan untuk meditasi karena yoga asanas bertujuan agar sistem internal dan eksternal tubuh terkena pengaruh sehingga tubuh bagian dalam bekerja dengan baik. Secara fisik dan kejiwaan, yoga asanas memiliki fungsi mengurangi racun serta membantu pemulihan saat sedang sakit. Jenis yoga asanas ini juga sangat baik untuk melatih meditasi serta konsentrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup. Soal yang keenam, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskara dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut. Gambarkan rangkaian yoga surya namaskara yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jawaban saya, yoga surya namaskara adalah serangkaian gerakan yoga dasar yang biasanya dilakukan sebagai pemanasan atau sebagai gerakan untuk pemula. Yoga surya namaskara berhubungan dengan pranayama karena pranayama adalah latihan mengatur napas dan pemanasan sebelum meditasi. Latihan ini adalah komponen utama ketika melakukan yoga. Bisa dilihat dalam slide, ini merupakan gambaran dari yoga surya namaskara. Makna yoga surya namaskara adalah satu rangkaian gerakan yoga yang dilakukan untuk penghormatan terhadap matahari. Selanjutnya soal yang ketujuh. Ide sang yang widiwasa bersifat Vyapi Vyapaka. Ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawaban saya, Vyapi Vyapaka adalah keberadaan Tuhan yang selalu ada di mana-mana, bersifat ringan dan halus, yang dalam sifat keagungan astadalanya. Hal ini dibuktikan dengan sifat kemahakuasaan Tuhan dalam ajaran Hindu disebut Asta Aishwarya. Prapti adalah bagian dari Asta Aishwarya yang artinya dapat menjangkau segala tempat. Langkahnya tidak terhalang oleh siapapun serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pada saat yang bersamaan, Tuhan ada di mana-mana, bahkan ada di dalam diri kita sendiri.
Soal yang terakhir, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jawaban saya, contoh pengembangan kasih dengan diikuti oleh kebenaran adalah dengan jalan bhakti yoga. Menguraikan panjang lebar tentang pemujaan kepada Tuhan baik dengan sifat maupun tanpa sifat, dengan wujud maupun tanpa wujud. Pada hakikatnya, semua pengabdian yang kita lakukan adalah pengabdian kepada Hyang Widi. Sekecil apapun itu, baik pelayanan moral maupun material, kasih sepanjang waktu dengan mengikuti kebenaran jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kedamaian dan kebahagiaan akan selalu menyertai kita. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paraman Santi. Om Santi 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 Om.